Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Fernanda. Di sini saya akan membahas tentang teori feminisme. Apa itu teori feminisme? Feminisme merupakan uh, kesadaran terhadap ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Feminisme sebagai jalur penghubung untuk menuntut persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Tujuan feminisme adalah meningkatkan derajat dan menyetarakan kedudukan perempuan dengan laki-laki. Feminisme adalah teori yang membahas tentang permasalahan hak antara laki-laki dan perempuan. Hal ini disengaja dikarenakan perempuan yang selalu mengalami ketimpangan atau persimpangan gender. Feminisme berupaya untuk mengakhiri dominasi laki-laki dengan cara menghancurkan struktur budaya, segala hukum dan aturan-aturan yang menempatkan perempuan sebagai korban yang tidak tampak dan tidak berharga. Jadi, tujuan feminisme adalah untuk keseimbangan internalisasi gender. Sebuah cerita pendek yang berjudul Maipah dan Bunga-Bunga karya Intan Paramida merupakan sebuah cerpen yang menceritakan tentang seorang perempuan bernama Mahni, istri dari tokoh laki-laki yang bernama Fahri asal Minangkabau, yang membawa istrinya ke kampung halaman untuk melakukan prosesi ngunduh mantu. Mahni bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Maipah yang memiliki masa lalu kelam. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender tokoh utama dan tokoh kedua dalam cerita pendek Maipah dan Bunga-Bunga karya Intan Paramida merupakan contoh dari teori feminisme. Karena sesuai dengan isi cerita dalam cerpen yang berkaitan dengan konsep dasar feminis, adanya stereotip penempatan perempuan menurut adat pembentukan konstruksi pada perempuan baik dalam perilaku, tingkah, sifatnya, dan perempuan akan dipertontonkan di depan orang banyak yang dituntut harus sempurna. Penggalan paragraf dari cerita pendek Maipah dan Bunga-Bunga karya Intan Paramida yang menunjukkan arus feminisme ialah ini. Suatu hari, ketika suamimu sedang pergi ke kota, ia meminta uang padamu. Ia memaksa, tapi kau berkeras menolaknya. Hal ini telah menunjukkan feminisme di mana ia melawan terhadap suaminya yang ingin meminta uang terhadapnya. Lalu suaminya mengancammu, kau balas menghardiknya karena kau tak takut apapun. Menghardiknya atau menyakitinya atau melawan suami ialah hal yang tidak baik, termasuk ke dalam feminisme. Lalu kau menyesali pertengkaranmu, berharap ia tidak mencelakai putrimu. Tapi warga kampung menemukan tubuhnya sesudah Isya tengkurap telanjang terapung-apung. Kemungkinan sang suami sudah meninggal, dibunuh oleh istrinya tadi. Ini merupakan cerita pandangan dari Maipah. Ketika pemuda itu lewat di depan rumahmu, ia membunuh putrimu. Singkat cerita, ada seorang pemuda yang membunuh putri dari Maipah. Tapi kau pura-pura tidak tahu, kau memanggilnya masuk, mengiming-imingnya uang, kau hantam ia dengan hingga benar-benar yakin tubuhnya tak lagi bergerak. Dalam artian, Maipah membunuh pembunuh putrinya. Dalam benakmu ada ikan yang menggelepar sebelum akhirnya diam dengan mata melotot. Sampai kini orang kampung mengira laki-laki itu kabur entah kemana, kataku. Kata mereka, ia hilang. Aku bekerja di malam hari saat kampung ini terlelap.
memotong-motong tubuhnya di bawah sinar Petromax, yang maksudnya ialah Maipah membunuh pemuda itu lalu memutilasinya di bawah sinar redup dari lampu minyak. Sayang, ia tak lagi merasakan sakit. Iya, karena dia sudah dibunuh. Kami sama-sama diam memandangi bunga mawar, yakni tokoh utama dalam cerita ini. Tokoh cewek tadi yakni Marni dan Maipah menatap bunga mawar yang harus berduri untuk melindungi hidupnya yang pendek. Kau menghela napas dan aku gemetaran. Gemetaran dimaksud di sini ialah Marni yang gemetaran mendengar cerita dari Maipah tentang masa lalunya. Pangkuanmu adalah angin dingin yang memporak-porandakan tulang-tulangku. Orang desa telah menutup buku menganggapmu gila. Mereka tak mengenalmu, kupikir kau waras, teramat waras. Ini merupakan penggalan dari satu paragraf atau rangkuman cerita dari cerita pendek yang berjudul Maipah dan Bunga-Bunga karya Intan Paramedita. Cerpen ini diterbitkan pada tahun 2019. Sekian video kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.